guys, hari ini saya beli semua deodoran yang ada di warung sebelah. Aman nggak sih? Soalnya katanya pakai deodoran bikin ketiak kamu tuh jadi hitam malah. Jangan-jangan abal-abal. Dan semuanya saya masukin ke lab. Dan hasilnya hidroquinone 4,2%. Gila nggak dikasih ke ketiak? 4,2%. Gila. Aku nggak habis pikir sumpah. Nah, hari ini juga kita mau bahas nih tentang ketiak hitam dan bau badan. Kayak gimana sih cara menghilangkannya? Apa sih penyebabnya? Bener nggak deodoran ini sebenarnya penyelamat atau mencelakakan ketiak kamu nih? Yuk kita dengerin lengkapnya. Nah, sebelum kita mulai nih ya, kita singkirin dulu semua deodorannya. Jadi ini deodoran saya beli banyak banget. Ada yang for girl, for men, ada yang pakai mentol, ada yang pakai ini kayak rokok aja sudah kan. Nanti kita lihat juga bedanya dan sebenarnya bermanfaat nggak sih deodoran ini. Nah, ini sebenarnya masalah burket, masalah keringat berlebih, ketiaknya basah, bau badan. Ini salah satu masalah pada anak-anak muda zaman sekarang nih. Tapi sebelumnya kita pengen cari tahu dulu nih, apa yang menyebabkan bau badan dan ketiak hitam nih. Pertama, bau badan dulu nih. Jadi bau badan itu, keringat itu sebenarnya nggak ada bau loh. Jadi kalau keringat yang keluar dari tubuh kita, itu sebenarnya tidak berbau sama sekali. Dan laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Jadi laki-laki itu 2 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Itu ada penelitiannya. Jadi laki-laki itu 1,2 liter per jam, sedangkan pada wanita itu cuma 0,2 liter per jam. Jadi sebenarnya jauh lebih sedikit pada wanita. Laki-laki mungkin exercise-nya atau kegiatannya lebih tinggi kali ya. Jadi sehingga keringatnya itu lebih banyak. Kalau keringat tadi nggak bau, kok bisa bau sih dok? Nah, yang jadi permasalahan adalah di ketiak kita ini ada bakteri. Jadi begitu keringat tadi ketemu dengan bakteri, terfermentasi, jadinya bau asem. So, bagaimana dok caranya menghilangkannya? Jangan dihilangkan keringatnya sih menurut saya. Bakterinya aja dihilangkan, baunya itu sudah akan hilang. Nah, untuk tipsnya nanti saya taruh di belakang bagaimana cara menghilangkan bau badan. Terus, kehitaman pada ketiak nih dok. Nah, saya heran juga sih, cewek-cewek ini seneng banget ketiak glowing ya. Jadi ketiak ini kan normalnya ada bulu ya. Jadi bulunya itu dicukur, terus supaya glowing nih. Glowingan ketiak daripada wajah. No. Saya nggak ngerti kenapa, tapi semua wanita itu pokoknya aneh aja kalau ada bulu ketiaknya. Terus juga komentar orang ya mungkin ya. Jadi kayak misalnya kalau ada bulu ketiak kayak gitu, ada kamera, ih ada bulu ketiaknya itu. Jadi kayak malu, jadi harus dicukur gitu. Nah, penyebab kehitaman pada ketiak itu sebenarnya macam-macam tuh. Yang paling umum, jadi kalau nggak diapa-apain tuh juga bisa hitam tuh. Salah satunya penyebabnya ada hormonal. Jadi kalian jangan khawatir bagi kalian yang hamil, menyusui, kok ketiak aku jadi hitam, selangkangan aku jadi hitam. Itu wajar banget karena reaksi hormonal itu membuat daerah lipatan kalian itu jauh lebih hitam. Nanti setelah selesai menyusui, biasanya akan kembali semula bahkan tanpa diobati. Tapi beberapa orang karena kegemukan dan beberapa faktor lain itu menetap. Tapi sebenarnya pada umumnya kayak berat badan ideal kayak saya, kayak istri saya ngelihat sendiri di istri saya, memang pada waktu hamil itu menghitam, pada waktu menyusui menghitam, tapi sekarang sudah balik lagi, glowing lagi seperti biasa, padahal nggak pakai apa-apa, jadi nggak dirawat banyak-banyak lah pokoknya seperti itu. Nah, terus ada juga penyebab kehitaman pada ketiak yang dibuat. Apa tuh yang dibuat dok? Misalnya mencukur. Ya, banyak banget orang cukur, tapi cukurannya salah. Jadi cukurannya karatan, cukurannya sudah dipakai berapa kali, disimpan di tempat yang tidak aman, sehingga ada bakterinya. Sehingga waktu kita cukur, terjadi luka, timbulnya bakteri di sana, peradangan, dan akhirnya jadi hitam. Oke, intinya yang nyebabin hitam ini kalau bukan hormonal adalah peradangan, kering, iritasi, menghitam. Nah, karena kita cukurnya salah, arah cukurnya salah, ya akhirnya jadinya peradangan tadi dan akhirnya jadi hitam tuh. Terus dok, aku harus apa nih dok? Katanya, lagian kalau cukur kan sebentar aja timbul ya. Kayak gimana kalau kita waxing dok? Waxing pakai madu atau waxing pakai apa di tempat yang mahal kayak gitu punya. Nah, kadang-kadang itu menimbulkan permasalahan baru. Yaitu apa? Jadi kulit ayam.
Kalian tahu kan kulit ayam jadi kayak bintik-bintik kayak gitu punya. Nah, itu namanya folikulitis. Jadi dia peradangan di akar rambutnya. Jadi cabut tiba-tiba kayak gitu punya. Jadi kayak beruntusan. Beruntusan bukan cuma di wajah, di ketiak juga beruntusan. Jadi kayak nggak nyaman gitu, kasar dan jadinya nggak glowing ya jadinya ya. Jadi nggak glowing dan akhirnya jadi peradangan, iritasi dan hitam. Jadi balik lagi nih, peradangan, iritasi, hitam. Jadi penyebabnya itu bisa dicukur ataupun juga bisa di waxing tuh. Yang ketiga nih adalah penggunaan deodoran. Jadi dok, deodoran ini dok, katanya banyak banget dibahas tuh. Bisa menyebabkan ketiak kehitaman. Tapi klaimnya malah mencerahkan. Ada yang cool mint, ada yang pokoknya buat seger ya. Ada juga yang menghapus noda gelap, ultimate repair. Tapi kok kenyataannya waktu dipakai jadi lebih hitam dok. Apakah ini abal-abal? Mungkin ada merkurinya di dalamnya dok, sehingga waktu dipakai awalnya glowing terus jadi hitam. Nggak seperti itu. Jadi sebenarnya setelah saya ikutin deodoran ini, sebenarnya ada 2 zat di dalam deodoran. Yang pertama, deodoran sendiri. Yang kedua adalah antiperspiran. Kita belajar dulu ya. Jadi deodoran ini untuk ngilangin bau. Jadi khusus untuk ngilangin bau aja nih. Sedangkan antiperspiran itu adalah mengurangi kelenjar keringatnya. Jadi air keringat itu dikurangin. Biasanya 2 ini dikombinasikan. Jadi keringatnya dikurangin, terus baunya nggak ada. Kayak gitu punya. Nah, secara normal ini sebenarnya bermanfaat. Tapi permasalahannya adalah setiap manusia itu punya alergi. Ketika kalian alergi salah satu saja bahan aktif di dalam deodoran ini, maka kalian akan mengalami peradangan, iritasi, kering, dan akhirnya jadi hitam. Jadi deodoran bisa bikin kulit kita itu jadi hitam nggak? Kulit ketiak jadi hitam nggak? Jawabannya tidak sama sekali. Kecuali bagi kalian semua yang iritasi. Jadi ada yang alergi, iritasi, dan akhirnya jadi kehitaman. Jadi so don't blame deodoran ini menyebabkan kehitaman. Tapi memang ada beberapa ingredient pada deodoran, terutama yang punya alkohol. Jadi alkohol kan secara nggak langsung kan buat jadi kering. Jadi kayak kita tuh nggak tahu deodoran apa sih yang paling bagus untuk aku. Dikasih temen kan, ini aja, pakai ini aja. Ternyata pas dicek tuh, ada alkoholnya. Boleh nggak sih ada alkohol? Boleh sih, nggak jadi masalah. Biasanya itu yang benar-benar keringatnya itu sampai netes-netes berlebih kayak gitu punya ya. Alkohol itu kan ngeringin, buat kering. Tapi kalau terlalu kering, kulitnya jadi kering, akhirnya jadi iritasi tadi, peradangan, jadi hitam. So, clear ya? Deodoran tidak buat ketiak kalian jadi hitam, tapi bagi kalian yang alergi, sensitif, jadi hitam. Jadi bisa-bisa iya, bisa-bisa enggak. Dok, tapi saya ini ketergantungan dok. Pakai deodoran, nggak bau. Nggak pakai deodoran, bau. Karena kalian tidak menghilangkan faktor penyebabnya. Jadi apa sih yang menyebabkan bau badan itu? Ya bakterinya, maka hilangkan bakterinya. Kegemukannya, kurusin badan lo. Kadang-kadang tuh penyebabnya nggak dihilangin, jadi cuma kayak nampol doang. Jadi pakai ini tuh cuma kayak tampol doang kayak gitu punya, jangan bau kayak gitu punya. Jadi nggak diobatin dari dalamnya. Apa sih penyebabnya? Akhirnya jadi seolah-olah ketergantungan. Padahal dalam sini tuh nggak ada merkuri. Dan ini semuanya sudah saya masukin ke lab dan hasilnya ya nggak ada sih. Semuanya sudah BPOM semuanya ya. Kecuali kalau kalian belinya kayak gini nih, polosan nih. Ini krim lipetan, masukkan di kulkas. Ini isinya hidroquinone dan asam retinol, ini pasti hitam ketiak kalian. Jadi waktu kalian pakai, wow, merah. Kebakar. Bayangin, di wajah aja bisa merah, apalagi kalau kalian di ketiak, kalian tutup kayak gini punya, panas. Ya luar biasa itu, anget-anget sedep ya gitu lah pokoknya. Nah, jadi bagi kalian jangan mau pakai yang kayak ginian punya. Nah, saya komentarin dikit nih, ada efek glowing nggak sih dok pakai ini? Whiteningnya ada nggak sih dok pakai ini? Apa sih bedanya semua ini sampai sebanyak ini saya beli? Saya cek sampai mata saya sakit loh sumpah. Karena tulisannya kecil banget kan kayak gini kan. Sampai besar. Sakit baca mata saya bacanya ya. Dan ternyata setelah saya beli semuanya ini, semua zat aktifnya itu kurang lebih sama. Di dalamnya itu adalah deodoran dan aluminium klorida. Itu adalah antiperspirannya. Jadi kayak tadi saya bilang, deodoran sama antiperspiran untuk ngilangin keringatnya tadi. Semuanya ini sama. Yang beda ini itu adalah zat-zat pembawanya. Jadi ada yang ditambahin niacinamide dikit, ada yang ditambahin ini dikit, ada yang ditambahin ini dikit. Jadi sebenarnya semuanya ini saya juga bingung sih sama semua. Terus yang membedakan laki-laki dan perempuan apa nih dok? Saya juga bingung. Kalau dilihat dari ingredientnya semuanya sama. Katanya dosisnya lebih tinggi, tapi nggak ada kelihatan dosis di sini. Nggak ada persentasenya di sini. Jadi bagi saya, menurut saya ini marketing doang yang membedakan cowok dengan cewek.
Ada yang pakai fragrance, ada yang nggak pakai fragrance. Nah, fragrance itu juga fragrance tahu ya, parfum. Parfum itu juga bisa buat iritasi. Jadi semakin banyak DLL-nya dalam sini, ya parfumnya lah, alkoholnya lah, gliserinnya lah, niacinamide-nya lah, nggak penting sih, karena tujuannya itu bukan untuk buat ketek kalian tuh glowing. Tujuan deodoran ini adalah untuk mengurangi kelenjar minyak sama bau, kayak gitu. Rekomendasi saya adalah pilih seminimal mungkin sih, kalau bisa tanpa parfum, tanpa alkohol, oke? Bagaimana cara ngobatinya, Dok? Jadi ketiak saya ini sudah hitam, bau badan pula. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Nah, satu-satu ya. Bau badan. Kalau bau badan, obatin penyebabnya dulu. Jadi bau badan ini kan kayak tadi kan keringat itu nggak bikin bau ya. Yang bau itu adalah bakterinya. So mandilah. Mandi yang bersih, di bagian ketiaknya itu dibanyakin sabunnya, dilamain sabunnya. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya bukan sabunnya yang jelek sih. Hidung kalian yang jelek kadang-kadang. Jadi kalian tuh nggak bisa cium diri kalian tuh bau. Orang lain yang cium, orang lain pas lewat mungkin. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Jadi nggak pede gitu tuh. Jadi kalau orang lain sudah tutup-tutup hidung kayak gitu punya, kita tahu diri, mandilah. Sekarang tuh sabun juga nggak mahal ya. Murah sih menurut saya, 10.000 dapat, ada yang 5.000 dapat. Bagi kalian yang miskin banget ya sudah sasetan aja nggak apa-apa. Benar-benar dikasak benar-benar ya. Jadi supaya bakterinya itu mati. Ya, itu satu. Yang kedua, gantilah pakaian ketika kalian sudah keringetan berlebih. Jadi jangan sampai basah kayak gini punya, masih dipakai sampai besok. Asem lah! Jangan, gantilah pakaian kalian ya. Memang rata-rata yang bau badan ini, yang punya ekonomi itu menengah ke bawah sih. Tapi nggak sedikit juga kok sebenarnya ekonomi menengah ke atas bau. Mungkin nggak tahu diri banget. Nggak diurus oleh suaminya, mungkin nggak diurus oleh istrinya, atau nggak diurus oleh orang tuanya, sorry ya. Tapi mulailah urus diri kita, karena sebenarnya bau badan tuh buat kita tuh nggak percaya diri dan dijauhi loh teman-teman. Malu ya, begitu pacaran kan, ih cantik ya. Mati kan kayak gitu ya kan. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Katanya cantik banget loh. Bau. Bau itu benar-benar bikin kita tuh nggak konsen. Jadi secantik apapun muka dia kayak gitu punya, kalau bau busuk, maka kita akan meninggalkan dia. So yang wangi guys, yang wangi ya. Jadi ketiak kita ini wajar banget punya kelenjar keringat. Jadi kalau basah itu wajar banget. Jangan kalian usahakan keringkan. Kalau keringnya itu akhirnya jadinya kering banget dan akhirnya jadi hitam. Baunya nggak hilang, hitamnya dapet. Terus apa lagi dok? Pada bau ini biasanya juga erat banget dengan berat badan. Jagalah berat badan ideal. Semakin gendut kalian, semakin bau biasanya. Dan juga penyakit penyerta seperti diabetes dan lain sebagainya. Dok, makanan tuh penting nggak? Penting banget. Jadi makan sayuran dan buahan, makan makanan yang sehat, itu akan buat bau badan kalian tuh jadi lebih baik. Ya. Tapi bukan artinya kalau kalian makan pete, baunya jadi pete. Nggak kayak gitu. Itu bukan kencing. Nah, dok kita lanjut nih. Kalau ketiak hitam dok, kayak gimana cara mengglowingkannya? Apakah pakai deodoran bisa jadi glowing? No. Sekali lagi saya garis bawain, jelas-jelas bahwa deodoran itu cuma untuk ngilangin bau sama ngurangin keringat. Nggak akan buat ketiak kalian tuh glowing, guys. Jadi, cara menghilangkannya kalau kehitaman, dok. Oke, kita bahas dulu kalau mencegahnya supaya nggak hitam. Kalau menurut saya jangan dicukur sembarangan. Jadi kalau cukur itu boleh, pakailah cukuran yang baru dan juga pelajarin cara cukur karena arah cukur itu penting banget untuk dapetin hasil yang bagus. Ya, kalian bisa pakai ada krimnya supaya nggak lecet, nggak luka dan akhirnya nggak nyebabin hitam. Waxing saya nggak saranin, kecuali waxingnya itu pakai teknologi yang bagus dan nggak menyebabkan kayak kulit ayam gitu. Dari semuanya, yang paling saya sarankan adalah IPL. Jadi IPL itu yang nggak nyebabin hitam, IPL itu yang akan buat cerah ketiak kalian. Dan tumbuhnya itu jadi lebih lama, beda. Kalau kalian cukur, biasanya 3 hari juga sudah tumbuh. Kalau kalian waxing, katanya nggak tumbuh. Tapi sebenarnya tumbuh juga sih. Berapa hari, 5 hari juga tumbuh sebenarnya. Ya, kalau IPL itu jauh lebih lama. Jadi IPL kalau dikerjain itu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau dikerjain rutin tuh bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Sampai sebenarnya itu bisa 4 sampai 5 bulan tuh tumbuhnya itu kecil banget. Tapi diulang memang IPL. Dan IPL ini tidak berbahaya dan tidak punya resiko untuk hitam. Tapi jangan IPL di rumah, karena IPL itu di klinik. Memang agak sedikit lebih mahal sih. Tapi itulah yang paling aman untuk menghilangkan ketiak kalian dan buat ketiak kalian jadi glowing. Nah, dok, kayak gimana kalau krim lipatan nih, dok? Banyak banget orang yang bikin krim
untuk lipatan, untuk ketiaknya dan selangkangannya itu jadi lebih cerah putih glowing, Dok. Kalau yang kayak gini punya polosan, no, 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 no. Saya tidak rekomendasi karena ini isinya hidroquinone. Hidroquinone itu kan seperti biasa ya untuk ngilangin flek, tapi banyak penyalahgunaannya yang jadi krim atau abal-abal. Kalau ditaruh di ketiak itu merah, nanti merah semua. Geli saya. Jadi jangan dipakai yang polosan kayak gini punya. Kalian bisa pakai krim lipatan yang kayak gini yang punya. Nah, kalau ini punya manfaat untuk mencerahkan ketiak. Jelas, karena ini tidak punya manfaat untuk menghilangkan bau dan juga tidak punya manfaat untuk keringat. Ya, jadi bagi kalian semua yang pengen hilangin keringat sama bau, kalian boleh pakai deodoran. Untuk menghilangkan kehitamannya, kalian boleh pakai krim yang seperti ini, underarm atau krim lipatan atau krim selangkangan dengan ketiak nih. Ini bisa buat memudahkan kehitaman bagi kalian semua yang habis hamil kehitaman, habis menyusui kehitaman, atau salah cukur kehitaman, kalian bisa pakai ini. Nah, terakhir nih ya, deodoran tuh bagusnya dipakai kapan nih, Dok? Nah, ini sebenarnya deodoran tuh paling bagus dipakainya malam hari. So, ilmu itu penting banget. Kalian beli-beli nggak keruan juga kalau nggak tahu ilmunya, itu kayak nggak dapat apa-apa. Produk tersebut kalian salah pakai, justru malah hancur, justru malah hitam. So, bagi kalian semua yang pengen tanya-tanya dengan saya langsung nih, kalian boleh konsultasi dengan saya di nomor di bawah ini. See ya!